Bismillahirrahmanirrahim. Saya Devi Nur Hafiza S. Hasani, kelas PAI 6A, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya melakukan PPL di Desa Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saya melakukan pembelajaran ini dengan peserta didik dari SD, SMP, dan SMA yang berjumlah 7 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik, Bu. Pada pertemuan pertama, saya memberikan materi tentang kol-kola. Setelah memberikan apersepsi kepada peserta didik, saya meminta kepada peserta didik untuk mengamati video yang saya tampilkan. Di pertemuan ini, saya menggunakan model pembelajaran Everyone is a Teacher Here, di mana peserta didik mengamati video yang saya tampilkan, kemudian peserta didik menuliskan pertanyaan dari video tersebut. Kemudian pertanyaan peserta didik tersebut saya acak dan berikan kepada peserta didik lainnya untuk mereka jawab. Pertanyaan saya adalah tuliskan bacaan huruf kol-kola. Huruf kol-kola terdiri atas 5, yaitu ba, ja, da, tako, atau bisa disingkat dengan baju di toko. Metode ini saya gunakan agar supaya peserta didik juga bisa lebih aktif dan melatih daya ingat dan mengembangkan keberanian. Pada pertemuan kedua ini, saya memberikan materi tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Pada pertemuan ini, saya menggunakan model make a match, di mana peserta diminta mencari pasangan atau jawaban yang cocok. Masing-masing peserta didik, saya berikan sebuah kertas yang berisi sifat wajib dan mustahil bagi Allah, dan kertas yang lain berisi arti dari sifat Allah. Saya menggunakan model pembelajaran ini agar peserta didik tidak bosan saat belajar. Majalatul halazi artinya menyerupai makhluknya. Wajib bagi Allah pasar yang artinya maha milik. Hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan sifat wajib bagi Allah dan sifat zaid bagi Allah. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode make a match, di mana saya memberikan kertas yang berisikan sifat-sifat Allah kepada peserta didik. Kemudian peserta didik maju satu persatu untuk mencocokkan sifat-sifat Allah. Pertemuan kita pada hari ini yaitu akhlak mahmudah. Ada yang tahu apa itu akhlak mahmudah? Akhlak terpuji. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode talking stick, di mana peserta didik memindahkan tongkat tersebut kepada peserta didik yang lainnya dengan membacakan surah-surah pendek. Jika tongkat berhenti kepada salah satu peserta didik, maka peserta didik tersebut harus menjawab pertanyaan yang saya berikan. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa ini Fauzia? Berikan aplaus.
Lana romja talahab Stop. Sebutkan manfaat dari akhlak terpuji. Yang berpikiran positif. Lam yalid walam yulad. Stop. Sebutkan 3 contoh akhlak terpuji dari itu. Jujur, adil, tolong menolong. Pada pertemuan ini, saya memberikan materi tentang akhlak tercela, di mana saya menjelaskan kepada peserta didik apa itu akhlak tercela dan menanyakan kepada peserta didik apa saja contoh-contoh akhlak tercela. Sombong, egois, baru iba, bercerita orang, iba, baru berbuat zina, pacaran, Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian hari akhir. Pada pertemuan ini, saya menjelaskan kepada peserta didik tentang hari akhir. Setelah saya menjelaskan materi tersebut, saya melakukan pengulangan kembali dengan bertanya kepada peserta didik tentang materi yang telah saya jelaskan. Pengertian dari iman kepada hari akhir. Nah, silakan Fen. Iman kepada hari akhir ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kalau kiamat sugra seperti apa terjadinya? Gempa, banjir, tanah longsor. Proses kehidupan setelah hari akhir sampean tahu? Alam kubur dibangkitkan, berkumpul, pertimbangan. Surga ini tempat yang baik, neraka tempat yang buruk. Pada pertemuan ini, saya memberikan materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Saya menjelaskan materi ini kepada peserta didik, kemudian melakukan tanya jawab kepada peserta didik. Iman kepada qada dan qadar, rukun iman yang ke? Qada merupakan hukum atau keputusan Allah terhadap sesuatu sejak zaman azali, yaitu segala sesuatu yang belum tercipta. Qadar merupakan perwujudan kehendak Allah. Qadar juga disebut juga takdir. Pada pertemuan terakhir, saya melakukan evaluasi kepada peserta didik. Saya membuat soal esai ini dari materi yang pertama sampai materi terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Saya melakukan evaluasi ini agar mengetahui sampai mana pemahaman mereka selama mengikuti proses pembelajaran. Dan alhamdulillah, peserta didik menjawab soal tersebut dengan hasil yang memuaskan. Setelah saya memeriksa jawaban dari peserta didik tersebut, saya memberikan hadiah kepada peserta didik dan menentukan siapa yang mendapatkan peringkat pertama dan yang terakhir. Saya memberikan bingkisan tersebut agar mereka termotivasi untuk terus belajar dan sebagai tanda ucapan terima kasih karena mau berpartisipasi untuk menyelesaikan PPL saya yang dilakukan secara individu di rumah atau di kampung masing-masing.
Aku guru PAI.